warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julhaq dan di samping saya adalah Bapak Muafiq. Saya di sini akan mewawancarai Bapak Muafiq untuk memenuhi persyaratan UAS. Saya di sini sebagai mahasiswa IAIN Madura. Langsung saja masuk pada pertanyaan pertama. Bapak di sini sebagai guru, bagaimana Bapak sejarah Indonesia, apa yang perlu dipersiapkan sebelum memulai pelajaran? Yang pertama kali dipersiapkan tentunya adalah mengetahui dulu materi apa yang ingin saya sampaikan kepada siswa saya. Jadi sebelum saya menyampaikan masuk ke kelas, saya terlebih dahulu mempersiapkan materi-materi yang nantinya akan saya berikan kepada siswa-siswa saya terkait dengan pelajaran sejarah Indonesia yang ada di sekolah. Seperti itu. Terus metode apa yang paling efektif untuk digunakan dalam pembelajaran sejarah? Mengenai metode ya, kalau menurut saya tidak sama. Metode yang saya gunakan di kelas itu tidak sama. Tergantung siswa, kita melihat kondisi siswanya itu seperti apa. Kalau di kelas 1 misalkan, saya terbiasa menggunakan metode tulis, baca, jelaskan atau metode ceramah. Tapi sebelumnya saya suruh mereka dulu menulis. Kenapa? Karena kalau kelas 1 itu kan masih dalam peralihan dari MTS masuk ke MA. Jadi saya biasakan dulu mengetahui materi dengan cara menulis. Memberikan metode yaitu dengan cara menulis kepada siswa. Setelah selesai ditulis, baru saya menggunakan metode ceramah, yaitu menjelaskan apa yang sudah ditulis oleh siswa. Untuk kelas 2, biasanya saya menggunakan metode 50-50, yaitu model ceramah dan juga tanya jawab kepada siswa. Jadi saya ceramah dulu, saya menjelaskan dulu, baru kemudian saya pancing siswa untuk bertanya kepada saya. Kenapa? Karena kalau sudah kelas 2, saya rasa pola pikir mereka itu sudah terbentuk. Jadi saya biasakan mereka untuk berdiskusi, untuk menyampaikan pendapat mereka. Sementara untuk kelas 3, saya lebih banyak pada diskusi. Jadi mereka sudah tidak saya kasih tulis, sudah tidak kasih, yang penting saya kasih mereka bacaan. Terus kemudian setelah mereka suruh baca, mereka pahami, lalu kita diskusikan materi-materi seperti itu. Jadi kalau menurut saya metode dalam pembelajaran sejarah itu berbedalah dengan yang lain. Kalau yang lain itu gimana ya? Kalau sejarah saya rasa siswanya itu kalau monoton harus ceramah terus, harus nulis terus, itu membosankan. Kenapa? Karena di sejarah itu kan mereka harus banyak mengenal nama-nama tokoh misalkan, harus mengenal banyak nama-nama tempat, terus juga harus mengenal dan mengetahui tahun-tahun terjadinya sejarah itu kapan. Gitu. Jadi kalau misalkan mereka dicekoki dengan ceramah, dicekoki dengan nulis, bosan. Jadi harus ada inovasi tersendiri dari guru, bagaimana agar materi yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh siswa. Seperti itu, Mas Ihak. Jadi metode pembelajaran itu dari kelas 1 dengan kelas 2 itu berbeda, Pak? Iya, berbeda. Saya gunakan berbeda karena tidak melihat dengan kondisi siswa yang ada di sekolah kami seperti itu. Kenapa? Karena sekolah kami kan sekolah kepulauan, tidak sama dengan sekolah-sekolah yang ada di perkotaan yang secara istilahnya peralatan itu mungkin sudah lengkap, tapi di sekolah kami kan sangat terbatas gitu ya. Jadi bagaimana kreativitas guru dalam menyampaikan kepada siswa agar materi sejarah yang kita ingin sampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh siswa seperti itu. Terus saya langsung masuk ke pertanyaan kedua, Pak. Ya. Bagaimana respon siswa terhadap pelajaran sejarah di madrasah? Cukup baik ya, karena memang dari awal saya menekankan kepada siswa saya, utamanya kepada mereka,
memang saya katakan di awal bahwa pelajaran sejarah itu gampang-gampang susah. Ya, Maksudnya apa? ya Gampang-gampang itu gimana? karena gampang-gampang susah maksud saya gini. Sejarah kan bukan ilmu pasti. Sejarah itu dinamis. Ya kan, bukan kayak matematika yang memang sudah ada aturan baku, saklek misalkan harus 1+1 ya 2 kalau di matematika. Kalau sejarah kan enggak. Sejarah hari ini itu bisa berbeda dengan 10 tahun yang akan datang. Nah, makanya saya katakan kepada mereka memang belajar sejarah itu gampang susah. Nah, untuk mencintai sejarah Indonesia, untuk lebih mereka tertarik dengan belajar sejarah Indonesia, saya gunakan seperti ini. Saya sering kali saya tekankan kepada siswa saya, kalau kamu belajar sejarah, posisikan diri kamu adalah sebagai pelaku sejarah. Posisikan diri kamu sebagai pelaku sejarah. Kenapa? Karena ketika memposisikan diri kamu sebagai pelaku sejarah, kamu akan enak, enjoy, tidak ada beban, tidak ada tanggung jawab. Dan alhamdulillah respon mereka ya yang namanya siswa ya. Tidak semuanya kan dalam satu kelas itu harus suka semua pada pelajaran sejarah gitu kan. Ada beberapa orang ya sudah kita cukup menyampaikan saja. Masalah mereka suka atau tidak kan ya urusan mereka gitu. Yang penting kita sudah menyampaikan sesuai dengan materi yang sudah disesuaikan dengan kurikulum K13 seperti itu. Maksudnya tadi itu yang dimaksud Bapak itu yang dikatakan pelaku sejarah itu bagaimana? Nah, kan dalam konsep sejarah itu kan ada 3 ya kalau nggak salah, ada ada objek sejarah kalau nggak salah ya, ada subjek sejarah yang disebut dengan pelaku sejarah ya. Misalkan gini, pelaku sejarah yang gini, kalau kita di pelajaran kelas 2 itu kan ada pelajaran tentang VOC, ada pelajaran tentang perang di Ponorogo misalkan kan. Nah, saya posisikan misalkan pelaku sejarah gini, seolah-olah siswa saya itu berperan sebagai misalkan kita bahas tentang perang Pangeran Diponegoro. Di sana kan banyak tokoh, ada Pangeran Diponegoro, ada Sempat Alibasa, terus ada Kiai Mojo. Ya, saya menuntut mereka, saya mewanti-wanti pada mereka, coba ketika kalian baca tentang sejarah Diponegoro, posisikan diri kalian itu sebagai Pangeran Diponegoro. Posisikan diri kalian sebagai Sempat Alibasa, atau posisikan diri kalian itu sebagai VOC lah atau sebagai Belanda, maka di sana akan tertarik sama halnya dengan nonton film, nonton sinetron gitu kan. Jadi ketika kita memposisikan sama kayak kita baca novel, kalau ini kan biasanya kalau kita baca novel kita asik, kenapa? Karena memposisikan diri kita sebagai tokoh dalam novel tersebut. Makanya saya juga bawa kepada ilmu sejarah seperti itu. Jadi kalau misalkan kita belajar tentang kerajaan Islam, lah posisikan diri kita, siswa itu diposisikan sebagai raja pada kerajaan tersebut, seperti itu sebagai pelaku sejarah yang saya jelaskan tadi, Mas Ihan. Terus langsung saja Pak ya. Iya. Selanjutnya, menurut Bapak model pembelajaran sejarah di kelas dengan di luar kelas mana yang lebih efektif Pak? Kalau menurut saya pribadi ya, sebenarnya belajar di luar kelas dan di dalam kelas itu sama-sama efektif, asalkan materi yang disampaikan itu bisa membuat mereka tertarik untuk belajar sejarah. Percuma kita belajar di luar kelas tapi kita hanya guyon. Tapi di dalam kelas kita, kalau saya pribadi, saya menerapkan 3S lah. Serius, santai, tapi nanti ujung-ujungnya sukses. Ya kan? 3S, serius, santai, tapi sukses. Daripada saya harus menjejali mereka dengan berbagai macam materi, tapi mereka tidak paham apa yang harus mereka dapatkan seperti itu. Kalau menurut saya pribadi, bagi saya sendiri ya, sebagai guru sejarah, saya setiap kali ngajar, saya tidak pernah menyelesaikan materi. Dalam satu semester saya tidak pernah menyelesaikan materi. Misalkan dalam satu semester ada 4 atau 3 bab, paling banter saya hanya menyelesaikan 2 materi saja, 2 bab saja dalam satu semester. pertemuan. Iya, dalam satu semester. Semester. Dalam semester. Itu paling, kalau misalkan dalam satu semester itu ada 4 ya, ada 4 bab. Paling saya sudah Pak 2 atau 3 bab itu sudah cukup. Karena bagi saya percuma siswa itu dijejali dengan materi, dituntut harus
selesai menyelesaikan materi ini itu dan lain sebagainya, tapi ujung-ujungnya mereka tidak mendapatkan apa yang mereka cari seperti itu. Lebih baik prinsip saya sampaikan sedikit pada mereka dan itu bisa mereka hafalkan, bisa mereka pahami, dan itu nanti aktualisasinya adalah ketika di luar kelas ada orang tanya tentang sejarah pada mereka, mereka bisa menjawab. Jadi menurut saya masalah efektivitas itu tergantung bagaimana cara guru dalam memberikan pemahaman terhadap siswa dan juga bagaimana kondisi siswa dalam menangkap materi yang disampaikan oleh guru. Misalkan gini, kondisi siswa gini, kita tidak bisa kemudian memaksakan siswa untuk selalu paham terhadap materi yang kita sampaikan. Kan siswa itu juga namanya manusia kan kadang semangatnya tinggi, kadang semangatnya ngedrop. Nah, untuk mereka semangatnya tinggi mungkin enak belajar seperti ini, tapi mereka yang semangatnya lagi down. Nah, bagaimana cara kita menyiasati itu yang terpenting. Jadi antara di luar kelas dan di dalam kelas itu sama-sama efektif menurut saya. Karena memang sekolah kami itu ya lagi-lagi sekolah di kepulauan yang tidak lengkap dari segi fasilitas, itu tidak lengkap. Jadi kalau mau di luar pun mau kemana gitu, paling tidak ya cuma duduk di halaman. Kita tidak ada layar LCD proyektor misalkan untuk memberikan pemahaman lebih, memberikan audio visual kepada siswa, itu tidak ada. Jadi ya itu tadi yang sebenarnya di awal ya memang harus trama nulis. Buku paket pun di sini itu nggak ada, Mas. Jadi ini tantangan tersendiri bagi saya sebagai guru sejarah. Apalagi misalkan ya sejarah ditaruh di jam-jam terakhir, itu juga tantangan bagi saya. Kenapa? Karena ketika sejarah ditaruh jam terakhir, rata-rata siswa itu banyak yang ngantuk. Seolah-olah mereka mendengarkan dongeng sebelum tidur gitu kan. Sejarah kan banyak dongeng seperti itu, Mas. Terus tadi kata Bapak dalam satu semester itu Bapak paling banyak lah itu menjelaskan 2 bab sampai 3 bab. Apakah misalkan di semester itu ada 5 bab atau 4 bab, apakah Bapak itu tidak melanggar aturan sekolah itu? Idealnya kan ya melanggar ya kan, melanggar. Cuma kan saya sudah katakan, saya pribadi lebih suka siswa saya ini diajar 2-3 bab tapi pemahaman mereka dapat menangkap apa yang saya sampaikan, daripada saya harus ngerol memaksakan diri untuk menjelaskan 5 bab tapi mereka ketinggalan, mereka tidak paham apa yang disampaikan. Ya kalau melanggar kode etik misalkan, ya jelas ngelanggar, tapi saya menyiasatinya di sana. Misalkan dikasih tugas tambahan. Sekarang kan zaman gampang lah. Mereka saya kasih tugas tambahan, misalkan coba search di Google materi ini. Besok kamu datang ke kelas bentuk paper atau datang ke kelas dengan sudah bacaan yang kamu baca di Google, lalu kalian jelaskan, lalu kita diskusi. Kalau dari segi materi saya sampaikan palingnya itu. Atau kalau misalkan harus target, ya di target harus selesai. Ya saya tidak muluk-muluk ya. Yang penting sekarang anak-anak bagi saya keinginan anak-anak untuk membaca itu yang terpenting. Kenapa? Karena sekarang anak-anak kita itu sudah sulit untuk membaca. Karena sudah terkontaminasi oleh HP, game dan sebagainya. Jadi saya tidak muluk-muluk dalam memberikan pelajaran kepada siswa saya. Yang penting mereka baca, mereka paham, itu saja. Jadi masalah harus selesai tuntas materi itu urusan belakang lah. Itu urusan belakang. Itu urusan saya dengan siswa saya, itu urusan saya dengan sekolah saya. Seperti itu. Jadi saya tidak begitu memperhatikan itu. Yang terpenting bagi saya adalah siswa saya itu bisa menangkap apa yang saya sampaikan, meskipun sedikit. Makanya di kelas saya sering kali mereka ajak kayak guyon, kayak permainan, pancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang memainkan imajinasi mereka, membuat pola pikir mereka lebih kritis. Itu yang terpenting bagi saya. Kenapa saya katakan sejarah itu bukan ilmu pasti, Mas.
Ya, nggak kayak matematika. Kalau matematika sudah pasti 1+1 2. Ya, kalau sejarah kan enggak. Saya sering pancing mereka gini. Misalkan saya kasih pertanyaan gini. Menurut kalian, Belanda itu apa jasa Belanda terhadap bangsa Indonesia? Rata-rata mereka menjawab, awalnya mereka menjawab nggak ada, Pak. Justru Belanda yang menjajah bangsa Indonesia, kata mereka. Ya, dari situ saya masukkan sedikit cerita. Bukankah kalau tanpa dijajah oleh Belanda bangsa kita masih sistem kerajaan yang nggak ada Indonesia nya lama, lalu mereka pola pikir mereka mulai terbentuk. Oh iya ya benar ya. Berarti jasa Belanda ada bagi bangsa kita. Kenapa? Karena ketika bangsa kita dijajah oleh Belanda, kemudian bangsa kita bersatu, maka lahirlah Indonesia. Seperti itu. Jadi saya cukup mainkan kata-kata seperti itu lah, mencoba untuk membuka pola pikir mereka yang selama ini mungkin kalau di MTS itu selalu dicekoki gini. Nah, di MA saya coba perlahan-lahan untuk membuka pola pikir kritis mereka. Makanya kan ada di pelajaran sejarah itu kan ada istilahnya konsep diakronik, sinkronik dan lain sebagainya gitu. Makanya berpikir kritis itu juga ada di dalam sejarah Indonesia seperti itu. Yang terpenting bagi saya itu aja. Masalah materi tidak tuntas itu nanti bisa diselipi dengan materi-materi lain yang bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari siswa saya seperti itu. Terus tadi kan ini dalam semester kan belum tuntas dalam pembelajarannya Bapak. Bagaimana kalau pas UTS atau UAS itu misalkan belum paham, apakah itu masalah Bapak atau bagaimana itu? Alhamdulillah untuk di sekolah kami mau UTS, UAS itu soal yang bikin adalah guru mata pelajaran. Oh, buat sendiri. Ya, Bukan buat dari sendiri, pusat. bukan dari KKM atau enggak. Jadi yang buat itu guru mata pelajaran. Jadi tidak ada tanggungan siswa saya ketinggalan materi gitu ya. Tidak ada tanggungan siswa saya ketinggalan materi, ini enggak paham, ini enggak dipelajari. Jadi yang saya buat soal yang misalkan saya pelajari mereka 2 bab. Ya udah soalnya ambil di situ. Misalkan saya pelajari 3 bab, ya udah soalnya ambil yang 3 bab itu. Jadi tidak ada kekecewaan bagi siswa. Kadang kan gini, misalkan kita harus maksa harus 5 bab tuntas. Sedangkan untuk 5 bab tuntas, kita misalkan kalau UAS dikasih target soal harus 40. Ya kan? Ya. Harus 40. Nah, mereka siswa malamnya sudah belajar, tapi ternyata besoknya tidak masuk misalkan. Ini kan juga membuat kekecewaan pada mereka. Jadi saya mending 2 bab atau 3 bab, tapi yang saya pelajari itu saya masukkan semua di soal. Jadi alhamdulillah untuk sejarah Indonesia itu jarang ada yang sampai remedi. Kenapa? Karena memang soal yang diteskan pada UTS atau UAS itu semuanya saya pelajari. Jadi rata-rata nilai sejarah kalau di MA itu di atas 70 Mas. Di atas 70. Bahkan ada yang sampai nilai tuntas 100 itu ada. Ya. Jadi makanya itu saya tidak terlalu memaksakan harus. Yang penting mereka paham lah, itu aja bagi saya. Kenapa? Karena sekarang kan kemudahan bahwa sekolah sudah bisa membuat soal sendiri seperti itu. Sudah ada yang lagi yang mau ditanyakan? Sudah Pak. Ya. Dari saya sudah, dan mohon maaf Pak, saya sudah bertanya sebanyak mungkin. Terima kasih waktunya yang Bapak berikan kepada saya dan jawaban yang Bapak berikan. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.